bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam Pak Yuda. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Heti. Bu Heti bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana Bu? Hari ini aman-aman saja Bu? untuk kelihatannya sih aman-aman saja, tapi ada yang mengganjal di pikiran saya Pak. Ini gini ya Pak, kan di kelas anak-anak itu suka membuang sampah sembarangan Pak. Terus kadang ada yang dimasukin ke kolong bangku atau diselipin di antara buku, rak buku, atau kadang suka di ini Pak, di apa? Dibuang sembarangan gitu, kadang berceceran di lantai gitu. Oh, jadi arah perbincangan kali hari ini tentang anak-anak kelas Ibu Heti ya, yaitu kelas 4 ya. Iya, Kelas kebetulan yang saya mengajar di kelas 4 Pak. Ya, yang Iya. membuang sampah sembarangan ya seperti itu ya Bu. Iya, iya Pak. Iya. Oke, saya sangat memahami keadaan Ibu Heti. Nah, Bu Heti, sebelum kita mencari solusi, apakah Ibu mengetahui kira-kira apa penyebab peserta didik itu membuang sampah sembarangan? Menurut Ibu eh, apa itu? Kenapa? Menurut penglihatan saya ya Pak, kalau sehari-hari, padahal tempat sampah itu dekat di luar kelas ada, terus di Iya. pojok, kadang di pojok kelas juga ada Pak, ditempatkan tempat Oh, iya. sampah. Ternyata kata saya mah kurangnya kesadaran diri dari mereka tentang menjaga lingkungan Pak. Oh, iya. Jadi permasalahan nya itu anak-anak kurang sadar atau tidak sadar ya untuk Iya. menjaga kebersihan lingkungannya dengan cara Mm-mm. membuang sampah pada tempatnya seperti itu ya Bu. Iya, soalnya kan di lingkungan sekolah, di depan kelas, semuanya titik-titik tertentu sudah banyak sekali tempat sampah, Pak. Tapi sih tidak semua anak ya, masih ada sebagian anak yang tetap membuang sampah ke tempatnya. Cuman ini kebanyakan anak-anaknya malah membuang sampahnya di kolong meja, Pak. Oh. Mhm. Selain kurangnya kesadaran, Mhm. kira-kira apalagi nih penyebabnya menurut Ibu? Menurut saya, selain dari kesadaran diri anak, mungkin anak kurang tahu ya Pak mengenai bahaya dari membuang sampah sembarangan tersebut. Oh iya. Iya, soalnya kalau misalkan anak sudah tahu mengetahui tentang bahaya atau dampaknya dari membuang sampah, eh, mungkin anak tidak akan membuang sampah sembarangan ya Pak. Kan untuk Hmm, menjaga, kalau misalkan di sekolah sampahnya tidak berserakan kan indah juga kelihatannya ya Pak. iya betul sekali. Memang anak zaman sekarang itu perlu lebih intens untuk menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan ya Bu ya. Ini kan kurangnya kesadaran dari anak-anak karena mungkin mereka tidak tahu akibat membuang sampah sembarangan itu seperti apa, eh, Iya. dampaknya seperti itu. Dari semua permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu kira-kira apa langkah yang tepat atau solusi membuat peserta didik itu bisa sadar untuk menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya? Ya, mungkin solusi yang akan saya coba terapkan ya Kak, baru rencana ini. Yang pertama mungkin mau menayangkan video di kelas ya Pak, tentang dampak membuang sampah sembarangan, Ya, bisa untuk kesehatan, terus untuk lingkungan sekitar juga gitu Pak, terus di lingkungan kelas juga dampaknya mungkin
si video itu biar anak mengetahuinya, Pak, yang pertama. Terus yang kedua, mungkin saya akan terus tanpa bosan untuk mengingatkan si anak tersebut Iya, untuk membuang sampah pada tempatnya, ya Pak. Jadi tidak nanti anak tidak membuang sampah ke kolong lagi, kolong bangku lagi, atau sembarangan di mana saja. Terus yang ketiga, mungkin saya akan membuat keyakinan kelas ya Pak, keyakinan kelas dengan anak-anak ya tentang mengenai kebersihan mungkin Pak. iya, Jadi anak-anak kalau misalkan kita berbarengan untuk membuat keyakinan kelas, mudah-mudahan si kesadaran dirinya itu bisa muncul ya Pak. iya betul. Contohnya, ya saya bisa membuatkan atau membuat poster gitu Pak tentang Iya, keyakinan kelas itu. Jadi anak bisa kalau misalkan masuk kelas, oh ingat gitu. Ternyata ada keyakinan betul. kelas yang disepakati bersama-sama gitu Pak. Betul. Eh, jadi udah ada solusi ya dari Ibu berupa tadi menayangkan video Ya, tentang dampak membuang sampah sembarangan itu apa saja. Contohnya mungkin penyakit ya seperti itu. Biar ada contoh lebih konkret gitu ya Bu ya untuk anak-anak gitu ya. Eh, Terus yang selanjutnya membuat keyakinan kelas ya dalam ya, bentuk poster tadi yang di ya, dalamnya tentu saja ada tentang menjaga kebersihan. Begitu ya, ya Bu ya? ya, ya. Oke. Kira-kira ada nggak solusi lain Kak? Lain karena ini kan untuk kebersihan kelas ibu Ya, saja. Padahal kan kebersihan itu juga eh, bukan untuk kelas, tapi untuk seluruh lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apakah ibu punya solusi nih, solusi lain supaya gagasan ibu ini bisa juga berdampak untuk seluruh warga sekolah gitu, Bu? mungkin ya Pak, saya pertama-tama akan mengkonsultasikan dulu dengan atasan saya, kepala sekolah ya Pak, karena beliau sebagai pemangku kebijakan di sekolah. Iya. Terus yang kedua mungkin, oh iya kebetulan kan ini awal semester, jadi akan diadakan rapat P5 ya Pak. Oh, Eh, iya iya bagus. Ya, Bagus. mungkin, bisa nanti diterapkan pada tema, semester ini untuk P5-nya, mengenai, kewirausahaan, yaitu mengumpulkan barang bekas seperti sampah dari plastik untuk bisa dijadikan barang, yang berguna gitu, Pak, mungkin. Wah, iya. Iya, Wah, itu luar biasa, Bu. Apa temanya tadi kewirausahaan ya, iya, seperti itu agar lingkungan juga bisa bersih gitu, asri, enak dipandangnya. Luar biasa, Bu, diterapkan di P5 ya, iya, iya, karena P5 itu juga kan karakter yang harus ditanamkan ke siswa ya, iya, ke siswa kita, di era kurikulum Merdeka ini. Nah, Bu, terkait solusi yang Ibu rencanakan ini sangat luar biasa, namun tentunya solusi ini butuh sebuah komitmen dari Ibu. Nah, kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu Hetty lakukan sehingga semua rencana aksi yang tadi dipaparkan yang akan Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya di dalam komitmen Ibu juga, Ibu tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Pasti Ibu juga membutuhkan dukungan dari lingkungan. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu dan dukungan seperti apa yang Ibu harapkan bisa membantu untuk menjalankan eh, rencana Ibu tadi? iya. Mungkin kalau untuk di kelas komitmen yang saya akan terapkan ya Pak, apabila ada yang melanggar, tetap membuang sampah sembarangan karena sudah sama saya video sudah ditayangkan, terus,
keyakinan kelas sudah dibuat bersama-sama. Nah, Iya. mungkin nanti saya kalau ada yang melanggar akan menggunakan segitiga restitusi saja mungkin ya Pak. Iya, betul sekali. Iya, betul. Iya. Kelas. Terus kalau untuk di lingkungan sekolah mungkin ya Pak kan ini dimasukkan ke dalam P5 dengan tema kewirausahaan bisa ada temanya topiknya itu sulap sampah jadi indah ya Pak. Oh iya. Kebetulan ya di sekolah saya temanya kewirausahaan untuk semester yang sekarang topiknya yang sulap sampah menjadi indah. Mungkin saya akan mengundang narasumber dari luar ya Pak, bisa dari pengrajin setempat atau bisa Wah, dari dinas-dinas terkait ya Pak, wah, yang bagus, Bu. ya yang bisa membantu memberikan apa saja untuk nanti diterapkan di dalam sekolah saya, di lingkungan sekolah saya ya Pak. Oh iya, iya. Luar biasa Bu, menerapkan solusinya ke dalam P5 gitu ya Bu ya. Tadi apa kemudian mendatangkan dari pihak dinas lingkungan hidup ya, seperti itu ya Bu. Iya, Tentunya membutuhkan apa dukungan juga dari kepala sekolah karena terkait apa finansial seperti itu ya Bu. iya, Eh, iya Pak, betul. iya Bu. Jadi Ibu dari datang ke saya tadi bercerita tentang kurangnya kesadaran anak didiknya untuk menjaga kebersihan. Kemudian Ibu sudah memaparkan penyebabnya itu apa. Ternyata Ibu juga sudah memikirkan beberapa solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Dan ternyata solusinya luar biasa. Apalagi komitmen Ibu juga. Saya yakin bisa bisa ini teratasi terkait kendala-kendala yang berhubungan dengan sampah yang ada di lingkungan Ibu. Iya, iya, Secara tidak sadar Ibu iya, sudah beres emang iya. selesai. Ternyata masalah saya yang mengenai anak membuang sampah sembarangan itu ternyata setelah saya berbicara dengan Pak Yuda, saya sendiri yang bisa menemukan solusinya, Pak. Iya, Terus iya. bagaimana, masih resah atau sudah lega sekarang? Sekarang Masih galau? sudah hilang, Pak, kegalauan saya sekarang. Alhamdulillah. Iya, Saya juga senang melihat Ibu, iya. sudah tidak merasa gundah gulana atau galau lagi, seperti itu. Iya, Pak. Eee, Terima kasih ya, Pak, sudah iya, memberikan ya sudah memberikan coaching kepada saya gitu. iya, iya. Kalau sudah diterapkan, saya pengen tahu nih perkembangannya, pengen nih, dikasih tahu seperti apa, tadi mendatangkan Narasumber. Kak, ya dinas lingkungan Iya, minta dokumentasinya atau tadi poster-posternya ya siapa tahu bisa apa menjadi saya contoh lah di sekolah saya. iya siap, Pak. Begitu Bu itu ya, Iya, begitu berarti iya. Terima kasih Pak Yuda sudah bisa membantu saya. terima kasih banyak juga ilmu dari Bu Hetty juga yang dapat saya ambil banyak sekali ilmu. Bagaimana Bu Hetty? Sekarang ada lagi yang ingin kita bahas? Apa cukup? Sekarang sudah cukup saja Pak. Nanti kalau misalkan saya ada yang mau dicurhatin ke Bapak lagi bisa menghubungi Pak Yuda kembali ya Pak. Mudah-mudahan waktunya bisa Bapak santai gitu. Iya siap Bu, saya selalu insya Allah kalau ada waktunya saya siap. Bu Hetty juga semoga sukses dengan rencana aksinya. Semoga programnya bisa berjalan dengan baik di Ya, sekolahnya. Kalau begitu terima kasih Bu Hetty. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum. Bagaimana Pak Yuda? Sehat?
Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sekarang sehat, Pak. Bagaimana? Aman di kelas? Kira-kira, Pak? Ah, Alhamdulillah Bu, aman, aman. Ya, iya. Ada Tapi yang, ya, tapi ada yang perlu saya bicarakan Bu. Jadi ya. begini Bu, saya akhir-akhir ini kualitas mengajar saya tuh turun dan merasa tidak terhubung dengan peserta didik. Ya, Saya lihat hasil belajar mereka juga turun Bu. Saya pikir ada yang salah dengan dan berpengaruh pada cara mengajar saya di kelas. hmm. Oh, jadi Bapak berpikir ada yang salah dengan cara mengajar Bapak di kelas? Oke, Iya, bagaimana Bapak bisa ceritakan nggak situasinya, Pak? iya Bu, tapi saya belum tahu gitu di mana masalahnya Bu. Eh, saya mencoba melibatkan peserta didik Bu dalam aktivitas pembelajaran, tapi Ya, mereka tidak memperhatikan materi yang saya berikan. ya. Kadang-kadang juga saya dapati ada yang mengantuk, ada juga yang izin ke WC. Saya cari-cari malah bolos ke kantin. Ya. Dari semua yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira apa yang menyebabkan situasi itu muncul menurut Bapak? Apa ya? eh, Kayaknya karena sulit memberikan perhatian kepada setiap peserta didik. Karena jumlah di kelas saya itu 32 orang, Bu. Cara mengajar saya mungkin membosankan kali ya. Jadinya tidak menarik minat mereka. Hmm, Sepertinya saya juga merasa kurang interaksi dengan mereka. Apa hmm. karena itu ya, Bu? Nah, tadi kan Pak Yuda bilang ya, mengatakan penyebabnya itu karena Bapak sulit untuk memberi perhatian terhadap peserta didik. Terus cara Bapak mengajar merasa membosankan gitu untuk anak dan kurangnya berinteraksi dengan anak. Nah, andaikan masalah itu hilang, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau masalah itu hilang, tentunya Hmm, peserta didik saya itu pasti akan merasa betah di ya. kelas. Tidak ada yang pura-pura ke WC padahal ke kantin gitu atau istilahnya bolos. Tidak ada yang bingung, ribut dan semacam itulah Bu. Oh, iya, oke, oke. Agar itu terjadi, apa yang akan Pak Yuda lakukan? Mungkin saya akan cari tahu dulu ya preferensi belajar peserta didik saya, lalu mencoba berbagai strategi pengajaran untuk melibatkan peserta didik dengan lebih baik. Mungkin seperti itu Bu, kalau gagasan dari Ya, saya. misalnya apalagi Pak? Em, Misalnya menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik biar mereka itu bisa berinteraksi dan bekerja sama. Ya. Mungkin itu Bu contohnya. Selain itu, kira-kira apalagi Pak? Sepertinya saya akan sisihkan waktu untuk mengecek pemahaman peserta didik saya dan saya Ya. akan minta umpan balik dari peserta didik biar mereka merasa terlibat gitu dalam proses pembelajaran saya. Hmm, apalagi yang mungkin Bapak Yuda lakukan? Masih ada yang bisa Bapak lakukan nggak? Ah, Selain itu, saya akan minta bantuan dari rekan sejawat Ya. untuk membantu mengamati kelas saya saat mengajar dan memberikan umpan balik Bu terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan. Wah, ternyata Bapak terdengar sangat percaya diri sekali akan rencana Bapak. Bagus sekali, Pak. Ya. Iya Bu. Nah,
Kapan kira-kira Pak akan dilaksanakannya rencana yang Bapak itu? 1 atau 2 minggu inilah Bu, saya coba satu-satu gitu. Jadi tidak disekaliguskan, mungkin mulai dari bikin tadi strategi pembelajaran dulu, lalu meminta bantuan guru, Ya, mengamati dan kasih umpan balik. Terakhir baru saya minta peserta didik, kasih umpan balik, Bu. oh, ya bagus sekali. Nah, Pak Yuda, Bapak sudah membuat rencana dan akan melaksanakannya dalam 1 atau 2 minggu ini ya Pak. Terakhir, apa yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita barusan Pak? Saya perlu menilai cara mengajar saya sendiri secara teratur, Ya, dan melakukan penyesuaian seperlunya agar saya dapat terus meningkatkan kinerja saya. Dan tentunya nilai peserta didik juga dapat meningkat. iya, iya. Baiklah, kalau begitu sudah cukup obrolan kita. Apa masih ada yang bisa Bapak masalah lagi? Atau yang bisa disampaikan Bapak lagi? Masih ada Hmm, masalah lagi nggak Pak? eh, Sepertinya sudah cukup Bu, untuk obrolan hari ini. Eh, Hmm, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu memberikan waktu, iya, untuk mendengarkan eh, apa curhatan saya. iya. Saya tunggu kabar baiknya loh Pak. Nanti kalau sudah misalkan sudah dilaksanakan yang tadi Bapak bilang, sukses terus ya Pak Yuda. Ya, amin Bu. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu sekali lagi. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.